robotika kelas malam. Halo, saya Jonathan Manurung. Saya merangkai bagian elektrikal di line follower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyandi. Saya berperan untuk merangkai elektrikal pada robot line follower. Oke, saya Diki Saidan dari kelompok Malang dari Ego Mechanical. Halo, nama saya Yoga Ahmad Mubarok. Di proyek robot line follower ini saya PIC mekanikal. Nah, ini nih fungsinya sensor ini tuh buat ngebaca garisnya, garis yang kami baca itu garis putih. Nah, gunanya LED di sini itu untuk mantulin cahaya biar ditangkap sama sensornya. Nah, di sini juga ada resistor, apa kan? Di sini ada resistor yang digunakan itu 10K dan 330. Nah, setelah itu nanti sensornya akan ngebaca garis dan setelah itu akan menjalur sampai ke ini board meganya. Nah, gunanya board mega ini buat sebagai sarana program yang akan digunakan nanti untuk mengoperasikan line followernya. Begitu. Nah, driver ini buat sebagai pengendali motor yang kami gunain dua ini. Jadi nanti driver ini kayak sebagai supaya motornya tuh kita bisa ngatur kecepatannya, nah arah putarannya kayak gitu. Nah, kami di sini juga menggunakan switch yang kami gunakan ini buat mematikan sumber dari power supply ke drivernya. Nah, simak aja ya guys videonya sampai selesai, sampai tuntas. Kami di situ akan memperjelaskan secara detail cara perakitan line follower sampai dia jadi. Oke, jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang sensor kami. Kami di sini menggunakan 8 sensor ya, teman-teman. Oke. Tapi sebelum kami membuat sensor ini, kami membuat desain dulu di Eagle, lalu kami print menggunakan print laser untuk ditempel di PCB yang masih kosong, belum ada desainnya. Sebelum ditempel kami pastikan potong berbentuk seperti ini, lalu kami setrika pada bagian desainnya. Setelah itu kami larutkan menggunakan cairan veriklorid, dan setelahnya jadi jalurnya kami amplas kembali untuk menjelaskan atau membuka rongga-rongga tembaga pada yang kuning-kuning ini ya. Lalu di sini kami menggunakan resistor, LED, fotodioda, dan konektor mel. Dan di sini kami menggunakan LED-nya 8 dan fotodiodanya 8, dan juga menggunakan jenis dua resistor berbeda. Pertama ada 330 yang dikoneksikan ke LED, dan yang untuk 10K nya kami koneksikan ke fotodioda. Halo guys, di sini saya akan memperkenalkan jenis part yang kami gunakan di pembuatan robot line follower ya. Oke, di sini ada Arduino Mega jenis 2560 ya. Oke, bisa dilihat ya. Kenapa kami pakai jenis Arduino Mega 2560? Karena di Arduino Mega nih terdapat banyak input digitalnya sebanyak 52, dan kami juga menggunakan 8 sensor sebagai untuk pembacaan sensornya. Dan selanjutnya ini saya akan memperkenalkan part driver L298N. Ini bisa dilihat ya. Oke. Di sini ada enable A-nya, enable in 1, in 2, in 3, in 4, dan enable B. Oke, sekian dari perkenalan part dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan part-part yang saya gunakan dalam membuat robot line follower. Oke, dari body pertama dari body ini saya menggunakan bahan akrilik. Saya membuat body ini custom sendiri. Saya membentuk body ini menggunakan mesin milling
Terus di sini saya menggunakan bor, ada bermacam diameter yang saya gunakan sesuai keperluannya. Terus part selanjutnya di sini ada free wheel. Kita menggunakan free wheel 1 buah. Terus di sini ada spacer. Spacer kita menggunakan 3 tipe, ada yang paling panjang, sedang, dan juga yang pendek. Spacer ini digunakan untuk tempat menyimpannya Arduino dan motor driver, juga tempat untuk pendudukan untuk free wheel. Oke, di sini juga kita part selanjutnya kita menggunakan 4 buah baut. Ini untuk digunakan untuk menempelkan motor DC. Kita juga menggunakan 2 buah baterai. 2 buah baterai ini yang satu digunakan untuk motor driver dan satu digunakan untuk Arduino. Nah, selanjutnya kita menggunakan kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menyambungkan antara sensor ke Arduino, terus Arduino menyambungkan ke motor driver dan juga menyambungkan ke motor DC. Nah, ini part selanjutnya kita menggunakan 2 buah roda dan juga kita menggunakan 2 buah motor DC. Oke, mungkin sekian. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widy Saputra. Saya sebagai PIC program di proyek Land Flooring. Oke teman-teman, di sini saya akan merangkai robot Land Follower. Mulai saja. Oke, kali ini saya akan menjelaskan wiring pada robot Land Follower ini. Nanti kita simak baik-baik ya. Oke, ini robot Land Followernya kita bongkar dulu ya. Ini screw pada Arduino-nya ini. Aduh, susah banget. Nah, untuk wiring pada Land Follower ini seperti ini. Nah, di sini ada part motor driver L298N. Nah, jadi untuk ini adalah untuk sebagai output ya, sebagai output motor untuk memerintahkan nanti motor ini berputar. Nah, ini sebagai untuk powernya pada motor driver, dan ini tutup ini ya. Nah, ini adalah untuk input dari motor driver pada Arduino. Di sini dikonek. Saya buka dulu. Atau di sini ada 4. Di sini ada 4. Ada 4 pin input dan ada 2 pin enable A dan enable B. Ini untuk mengatur kecepatan motor ini. Nah, ini untuk pin 1 2 ini untuk pin 1 2 untuk motor 1. Untuk pin 3 4 untuk motor 2. Nanti dia terhubung pada analog pada digital pada pin Arduino Mega. Nah, untuk sensor ini sendiri kita
kita kan menggunakan 8 sensor, udah dijelaskan tadi. Nah, untuk pin ini adalah pin VCC dan ini groundnya. Berarti di sini mulai dari sensor 1 sampai sensor 8 dari sini. Nah, dia terhubung ke pin analog pada Arduino Mega. Nah, untuk koneksinya ini kan ini ada 5 volt, ada ground, terlihat deh. Nah, di sini untuk 5 volt terhubung ke Arduino pada pin 5 volt di sini. Nah, untuk groundnya ke sini juga. Oke, itu saja mungkin untuk koneksi ini dari power supply ya. Toggle switch-nya. Oke, mungkin itu saja. Oke, sekarang kita akan lanjut coding atau memasukkan data program pada Arduino Mega ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan untuk coding pada robot line follower ini ya. Yang pertama, kita deklarasikan dulu. Kita inisialisasikan sensor 1 ini sebagai input 1 pada kita deklarasikan dulu sensor 1 ini dia masuk ke pin A0 pada Arduino, sensor 2 A1, seterusnya sampai sensor 8 di analog 7 pada Arduino Mega. Nah, ini untuk motor. Ini dari motor driver, ini enable A, enable B, ini dia udah saya kasih tahu ya sebagai pengatur kecepatan pada motor. Nah, ini pada pin 12, 13 dan input 1, input 2, input 3, input 4 pada motor driver masuk ke pin digital Arduino. Nah, di sini pin 1, motor 1 8, motor 2 9, motor 3 10, motor 4 11. Nah, kemudian di sini kita inisialisasikan juga variabel. Variabel ini apa? Variabel ini nanti untuk pembacaan sensor. Nah, jadi nanti karena kita menggunakan analog, jadi dia nanti akan menghasilkan nilai variabel pada pengecekan sensor nanti. Nah, di sini kita setup dulu pin mode pada sensor 1 ini. Pada sensor ini sebagai input pada Arduino. Nah, untuk motor driver di sini jadikan output artian dia akan nanti menghasilkan putaran. Dan di sini input ya, berarti nanti Arduino akan menerima masukan dari sensor setelah kita buat seperti itu. Nah, di sini kita deklarasikan variabel 1 sama dengan pembacaan analog pada sensor 1, variabel 2 sensor 2, seterusnya sampai variabel 8 dengan sensor 8. Nah, di sini ada serial print. Nah, di sini serial print ini dia nanti akan ketika ini nanti kita deklarasikan variabel 1 ini kan sudah sensor 1 nih. Variabel 1 ini sebagai sensor 1, variabel 2 sebagai sensor 2. Nah, nanti dia akan menghasilkan untuk mencetak nilai variabel, berapa nilai variabel yang didapat. Ini serial print ini nanti akan di print. Nanti saya kasih lihat. Nah, di sini pada void loop. Nah, di sini untuk perintah motor. Di sini kita menggunakan percabangan if ya. Nah, di sini nilai variabel 1 kita cek dulu ya, atau kita verify dulu. Nah, ini langkah-langkahnya untuk menggunakan software Arduino. Yang pertama yang harus dipastikan adalah kita harus memastikan portnya ini dia nanti harus dipilih, dia harus terhubung pada Arduino Mega. Nah, boardnya pun kita pilih juga, jangan sampai salah. Di sini kita menggunakan Arduino Mega, kita klik di Arduino Mega. Itu kemudian setelah selesai coding kita coba verify dulu ya. Kita compile codingnya, apabila berhasil baru
kita coba upload untuk melihat pembacaan. Oke, kita upload programnya. Oke, sudah diupload. Nih, di sini. Nanti di sini ada. Nah, di sini ada indikasi kalau codingnya ini sudah diupload pada microcontroller kita. Nah, seperti ini. Nah, kita pasti penasaran nih sama variabel 1, variabel 2 ini, kenapa sih dia nilainya berbeda-beda? Ada 100, ada yang 200 gitu kan. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini angka 94, ini ada kita kan menggunakan 8 sensor kan. Nah, di sini ada 8. Ini sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa dia nilainya rendah? Karena dia membaca garis putih. Karena kita menggunakan pembacaan garis putih, maka di sini nilai variabelnya kita setting buat dia itu memerintahkan nanti kalau membaca garis putih motor itu dapat berputar atau bergerak. Nah, ini untuk serialnya ya, nilai variabelnya sudah saya jelaskan. Kita coba kasih garis hitam atau background hitam pada sensor 1, pasti nilainya dia akan berubah. Nah, ini sudah saya kasih, dia menjadi 500 ketika sensor berhadapan atau sensor bertepatan pada background hitam. Nah, ini saya coba beri background hitam. Nah, nilainya berubah semua ya, dia menjadi 500 rata-rata, di atas 300 atau 200. Nah, jadi logikanya jika pada minimize dulu sebentar. Nah, di sini kita ini aja lah. Nah, di sini kan dia perintahnya untuk berbelok kiri. Nah, jadi untuk berbelok kiri nanti logikanya nilai variabel 1 karena apa, untuk berbelok kiri. Jadi di sini codingnya dia harus sensor 8. Ketika sensor 8, nah di sini ketika sensor 8, salah satu sensor, kita kan menggunakan 8 sensor, jadi 3 sensor 1, 2, 3 untuk berbelok kanan, 2 sensor di tengah, sensor 4 sama 5 untuk perintah maju, nah dan 3 sensor 6, 7, 8 sebagai berbelok kiri. Nah, jadi kita bikin di sini masing-masing satu untuk meminimalisir pada kondisi tertentu, karena kita nggak tahu kan geraknya robot seperti apa di sini. Makanya kita buat logika sebanyak mungkin agar dapat terperintah dengan baik. Nah, di sini codingnya kondisi ketika dia menerima, ketika dia hanya membaca kondisi hanya satu sensor yang membaca, dia memerintahkan motor untuk berbelok kiri. Nah, di sini ini codingnya untuk motornya. Nah, enable A ini sebagai motor 1 dan enable B sebagai motor 2. Jadi untuk berbelok kiri logikanya untuk berbelok kiri, maka yang motor yang berputar adalah motor yang sebelah kanan, dan motor 1 atau motor 2 atau motor kiri dia akan berhenti. Jadi robot ini akan berputar ke kiri sampai dia menemukan garis putih untuk belok kiri. Nah, mungkin ada yang bertanya juga atau ada yang bingung, kenapa sih di sini digital right, low height. Nah, di sini low height ini di sini dia ini nanti kalau misalkan kita mengatur putaran motor, ke arah mana putaran motor ini. Misalkan nanti di wiring kita ada kesalahan wiring nih, plus minusnya terbalik, pasti putaran motor akan terbalik kan. Nah, kita tidak perlu capek-capek mengubah pada wiring, kita bisa mengubah pada codingnya ini. Nah, untuk motor 1
motor 2 ini ibarat plus minusnya, ini plus ini minusnya gitu. Kita ubah aja. Jika high-nya kita pindahin ke motor 2 dan low-nya kita pindahin ke motor 1, maka putaran motornya akan berubah. Ada yang searah jarum jam atau berlawanan arah, seperti itu logikanya. Tapi karena di sini biar nggak terlalu ribet, jadi kita hanya memainkan pada speed motor ini. Ini seperti ini untuk berbelok kiri. Ini bukan kecolongan if ya. Ini untuk maju. Nah, maju di sini yang membaca adalah sensor 4, sensor 5. Ketika sensor 4, sensor 5 membaca, maka motor diperintahkan untuk maju. Nah, misalkan sensor 4, sensor 5 di sini kan, sensor 4, sensor 5. Nih. Seperti ini. Nah. Maju. Nah, maka ketika nilai variabelnya di sini, ketika dia di bawah 100 atau kurang dari 100, nah jika misalkan lagi ini kan masih membaca hitam nih, membaca hitam. Nah ketika ini kan dia di bawah 100 nih, ini pasti dia membaca latar putih. Maka logikanya, perintahnya untuk motor, jika sensor 4 dan sensor 5 nilai variabelnya di bawah 100, maka microcontroller memerintahkan motor 1 dan motor 2 dengan kecepatan 160 rpm dia berputar. Nah, jadi nanti motornya ini akan maju karena dua motor kiri dan kanannya berputar ya dengan speed yang sama. Nah, ini untuk logika ketika berbelok kiri. Nah, untuk berbelok kiri seperti ini. Nah, ini kan berbelok kiri, berarti sensor 1 aja kan? Berarti sensor 1 aja ya. Nah, untuk berbelok kiri nanti kondisinya seperti ini. Nah, berarti karena di sini karena dia nilainya berubah-ubah kan, dia tidak, pembacaannya tidak berubah-ubah, jadi mungkin kita ubah kodenya di sini untuk sensor untuk berbelok ke kanan. Nah, untuk berbelok ke kanan di sini kan, nah sudah dilihat dia kurang dari 200, berarti kita ubah saja untuk perintah berbelok kanan, misalkan 300 atau 500 lah, 500 karena sensornya beda sendiri, jadi pembacaannya tidak terlalu akurat. Nah, ini untuk kanan 1 dia membaca kanan 1 seperti itu. Jika sensor 1 di bawah 500 nilai variabel ini, maka akan memperintahkan motor untuk berbelok kanan seperti itu. Jadi untuk berbelok kanan, motor yang berputar adalah motor B atau motor 2. Motor yang 1 stop, nanti dia akan berbelok kanan seperti itu. Seterusnya ini logikanya banyak kan ya. Untuk logikanya kenapa tadi sudah saya buat kan, logikanya kenapa banyak seperti ini, karena untuk mengantisipasi kondisi tertentu, karena putaran motor atau medan mungkin bisa jadi pengaruh juga. Nah, ini oh iya, saya belum jelasin untuk perintah motor stop gimana. Nah, untuk motor stop seperti ini. Jadi ketika misalkan kita ingin memerintahkan ketika dia membaca garis hitam saja, motor ini stop, gimana sih? Nah, seperti ini kita buat logikanya seperti ini. Karena dia otomatis kan kalau dia membaca garis hitam pasti nilai variabelnya di atas 100 semua atau di atas 500. Gini kan logikanya. Nah, maka di sini diperintahkan jika sensor 1, 2, 3, 4 lebih coba dulu lebih dari
sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nilai variabelnya lebih dari 200 sampai 100, maka motor diperintahkan untuk stop. Untuk stop itu seperti ini, kita tinggal matikan saja speednya, atau speednya dibuat 0, atau di sini kita buat low semua, maka motor ini akan berhenti atau tidak akan berjalan. Nah, ini ketika dia membaca garis hitam, dia akan stop motor ini. Seperti itu garis besarnya ya. Nah, oke, kita upload programnya. Setelah upload, nanti kita akan coba pada track buatan kita sendiri. Sebelumnya coba di kampus. Apa ini? Portnya ada kesalahan ya? Mungkin disconnect. Coba verify dulu, kita compile filenya, ada kesalahan apa tidak, kemudian kita upload program. Oke, nah ini sudah saya upload. Mari kita coba ke track yang sudah kita buat untuk mengetes sensor kita. Oke, ini adalah pengetesan robot kita setelah assembly dan upload program dari Arduino. Kita menggunakan garis buatan sementara sebelum dites. Kenapa dia? Oh, hanya nyangkut saja. Oke. Oh, tidak. Oke, ini adalah kita pengetesan sensor pada robot line follower kita setelah kita assembly dan penguploadan program pada Arduino. Ini melewati garis putus, ini melewati, oh ternyata tracknya agak susah. Oke, selesai. Ini merupakan hasil pengetesan kami pada track yang sudah ditentukan oleh dosen kami. Nah, rintangannya ada berbelok-belok, belok kanan, belok kiri. Nah, ini sedang berbelok kanan, kemudian berbelok kiri. Nah, rintangan selanjutnya adalah garis putus-putus. Nah, dia tetap masih bisa bergerak, terus dia berputar belok kanan, belok kiri. Oke, terus ini garis lurus. Nah, pada track di sini banyak sekali rintangan seperti belok-belok, belok kanan, belok kiri. Seperti ini. Nah, ini adalah ketika dia tidak membaca garis apapun. Itulah video tutorial pembuatan robot line follower dari kelompok kami. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.